Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ta'rifat awaliyah. Untuk ta'rif berikutnya adalah al-musnadu, yaitu musnad bifathin nun, dengan difathahkannya huruf nun. Lughatan min asnada asyai'a ilaihi, berasal dari kata asnada asyai'a ilaihi, yaitu orang yang kita jadikan sandaran. Bima'na azahu wa nasabahu ilaihi, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepadanya, orang yang dinisbatkan sesuatu kepadanya. Orang yang dinisbatkan sesuatu kepadanya. Istilahan, secara istilah, lahu salah satu ma'anin. Ada 3 makna. Yang pertama adalah kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyin ala hiddatin, yaitu setiap kitab yang dikumpulkan di dalamnya periwayatan-periwayatan marwiyatu, periwayatan-periwayatan kulli sahabiyin, setiap sahabat ala hiddatin, secara terpisah masing-masing. Maka setiap kitab, misalnya kitab musnad, itu akan memisahkan hadis-hadis itu sesuai dengan perawinya. Misalnya musnadnya diawali dengan Abu Hurairah. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terlepas hadis itu membahas fikih, akidah, atau akhlak, maka masuk ke dalam bab hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sedangkan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lain, maka tidak masuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu cara pengklasifikasian atau pemisahan-pemisahan hadis di dalam kitab musnad. Yang kedua yaitu apa? Musnad itu adalah nama hadis. Yang pertama nama kitab, yang kedua adalah nama hadis. Al-hadisul marfu'u al-muttasilu sanadan. Hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersambung sanadnya. Dan bersambung sanad ini disebut dengan musnad juga. Yang berikutnya adalah musnad, maknanya muradifun lis sanad, yaitu sinonim dari kata as-sanad atau definisi as-sanad. Sedangkan yang berikutnya al-musnid bikasrin nun, dengan dikasrohkan huruf nun, yaitu apa? Huwa man yarwi al-haditsa bisanadihi sawa'an kana aliman bihi am laisa lahu illa mujarradur riwayah. Illa mujarradar riwayah, maaf. Ya, yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, apakah dia mengetahui perawinya atau tidak, ya. Maka hanya sekedar periwayatan saja itu sudah disebut dengan musnid. Itu sudah disebut dengan musnid. Jadi musnid itu berlandaskan kepada hafalan sanadnya dan hafalan hadisnya. Terlepas apakah orang yang hafal ini tahu mana perawi yang ditolak dan mana perawi yang diterima, tahu atau tidak status hadisnya, maka itu disebut dengan musnid. Nah, yang berikutnya adalah al-hafidh. Apa yang dimaksud dengan kita bahas dulu al-muhaddis, ya. Al-muhaddis wa man yashtaghilu bi ilmil hadisi riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsiri min riwayati wa ahwali ruwatiha, yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu hadis baik secara riwayat ataupun secara dirayah. Riwayat maksudnya apa? Penyampaian hadisnya. Dirayat yaitu penelitian hadisnya dan perawi-perawinya. Wa yattali'u ala katsiri min riwayat wa ahwali ruwatiha, dan banyak mengetahui periwayatan hadis tersebut dan keadaan-keadaan perawinya. Ini disebut dengan muhaddis. Kalau dari definisi ini, muhaddis ini tidak harus hafal, yang penting banyak mengetahui dan menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Yang berikutnya al-hafidh. Al-hafidh itu adalah apa? Al-hafidh adalah fihi qaulan, ada 2 pendapat para ulama di sini menyebutkan muradifun lil muhaddis. Yang pertama maknanya sama dengan muhaddis. Yang kedua, qila huwa arfa'u darajatan minal muhaddis. Dia lebih tinggi derajatnya daripada muhaddis, yaitu apa? Bihaitsu yakunu ma ya'rifu fi kulli tabaqatin aksara mimma yajhaluhu, yaitu apa?
Apa yang diketahui oleh Al-Hafidh di setiap tingkatan para perawi itu lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh muhaddis. Itu lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh muhaddis. Yang berikutnya adalah Al-Hakim, man ahata ilman bi jami' al-hadis bihaitsu la yafutuhu minha illa syai'ul yasir. Man ahata ilman bi jami'i al-ahadis bihaitsu la yafutuhu minha illa syai'ul yasir. Yaitu orang yang menguasai ilmu dengan semua hadis dan tidak ada yang terlewat darinya kecuali hanya sedikit. Maka dari sini tingkatan orang yang paham akan ilmu hadis itu ada tingkatan di sini. Yang pertama muhaddis, di atas muhaddis adalah al-hafidh, di atas al-hafidh adalah al-hakim. Nah, jadi al-hakim lebih tinggi derajatnya dari al-hafidh, al-hafidh lebih tinggi daripada al-muhaddis. Nah, ini sesi video ketiga kita berkaitan tentang pelajaran ilmu hadis. Semoga antum dan antuna bisa memahaminya. Insyaallah kita lanjutkan kembali di halaman berikutnya pada pertemuan kita selanjutnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya tentunya mohon dimaafkan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu dari ustaz pribadi. Kita tutup dengan akhirul kalam dan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.